私、喋るな。特に頸動脈と人中。赤尾。で坂本投げも赤尾の3人だけだった。赤尾明ですけど。Kita pun diperlihatkan keluarga perempuan Akira yang juga teman akrab Sakamoto dan Nagumo, yang membagikan rokoknya di masa lalu. Akao memegangi pistol dan menjelaskan pada Sakamoto serta Nagumo bahwa pistol sama seperti mobil. Mereka bisa mengetahui kemampuan seseorang dari cara mereka mengemudinya. Dan coba lihatlah, mereka adalah tipe orang yang gampang gugup saat disuruh melewati gang kecil. Akao pun memaki Sakamoto dan Nagumo yang payah. Nagumo mengomel, jika rasanya seperti orang goblok, apa hebatnya menembak target mati. Sakamoto pun membenarkannya, mana ada orang yang mau menyia-nyiakan pelurunya untuk menembak target mati. Akao, dengan kesal, memaki mereka sialan dan menembak mereka, padahal merekalah yang menantang Akao untuk uji kebolehan. Akao pun meminta mereka untuk membelikan makan siang seperti yang mereka janjikan, atau mereka akan dibunuhnya. Kembali ke masa sekarang, Akira memanggil Sakamoto yang termenung. Sakamoto pun menanyakan apakah Akira memiliki hubungan dengan Rion Akao. Akira pun terkejut karena Sakamoto mengenalnya. Akhirnya ia menjawab bahwa Rion adalah bibi Akira. Tujuan Akira masuk ke GCC adalah untuk mencarinya. Sakamoto pun terkejut mendengarnya. Beralih ke lokasi Shin, Mafuyu, dan Kaji yang berhadapan secara langsung dengan Toramaru. Ketiganya terus berlari dan menghindari serangan brutal Toramaru. Namun, Toramaru merasa ini menyenangkan serta ingin melihat sejauh mana kemampuan mereka. Mafuyu pun mengajak Shin untuk membunuh Toramaru, tetapi Shin mengingatkannya bahwa dia datang bukan untuk membunuh seseorang. Shin lalu menegur Kaji yang merupakan salah satu dari peserta rekomendasi. Apakah Kaji bisa menghentikan gadis itu? Siapa sangka, Kaji menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya. Yang terpenting saat ini, mereka harus kabur dulu. Mafuyu pun kembali membujuk Shin untuk membunuh gadis itu. Tetapi Shin menegaskan bahwa dia tidak mau. Kalau Mafuyu mau, kenapa tidak melakukannya saja sendiri? Mafuyu membela diri bahwa mereka satu tim. Namun Shin justru menanyakan kenapa Mafuyu berbeda sekali dengan dirinya saat berada di pesawat yang bertingkah sok kuat. Kaji berusaha menghentikan pertengkaran Shin dan Mafuyu. Tetapi Kaji diabaikan karena mereka terus berdebat. Shin dan Mafuyu pun terlempar dari serangan kuat Toramaru yang menghancurkan pohon di belakang mereka, lalu langsung terjatuh dari tebing ke sungai di bawah. Melihat itu, Toramaru pun hanya bisa mengeluh ketika Shin dan Mafuyu terbawa arus. Kaji lalu menarik keduanya dari dalam air dengan menaiki batang pohon. Keduanya pun berterima kasih pada Kaji. Mafuyu pun kesal karena dia merasa mabuk laut. Shin lalu menanyakan kenapa Toramaru begitu terobsesi pada Sakamoto. Kaji tidak mengetahuinya, tetapi siapa sangka Toramaru sudah berada di dekat mereka dengan bergelantungan pada tali. Shin sangat terkejut dengan Toramaru yang sudah mirip seperti monyet dengan menggunakan tali. Toramaru pun bergerak dengan cepat untuk langsung melompat tepat ke arah Shin. Toramaru berteriak bahwa Sakamoto adalah dewa baginya. Saat pertama kali Toramaru bertemu dengan Sakamoto, jantungnya terus bergetar tanpa henti. Gaya bertarungnya sungguh dinamis dan mempesona. Dia seperti sosok manusia yang berbeda. Toramaru mencoba mencari lagu yang cocok dengan idolanya. Jadi dia belajar untuk mendengarkan berbagai lagu. Toramaru menyemir rambutnya dan mencoba belajar berdandan agar terlihat cantik di matanya serta hobi mengoleksi bonekanya. Toramaru belajar berkomunikasi agar suatu saat nanti jika dia bertemu dengan Sakamoto, dia bisa berkomunikasi dengan lancar dan akhirnya menjadi temannya. Berkat Sakamoto, hidup Toramaru menjadi berwarna. Itulah kenapa jika ada yang meremehkan idolanya, maka dia akan dibunuh. Kita pun diperlihatkan bagaimana Toramaru mendarat di batang pohon tempat Shin berada dan segera menyerangnya. Shin memaki Mafuyu, sialan, dan mengajaknya bertarung bersama. Namun, Mafuyu merasa itu mustahil karena perutnya mual gara-gara mabuk laut. Shin protes dengan Mafuyu yang manja sekali. Dengan kerennya,
Shin lantas bersiap untuk menghadapi Toramaru sendirian. Tetapi Toramaru merasa terkesan dengan cara Shin menekan punggungnya. Karena itu adalah kebiasaan Sakamoto sebelum bertarung. Toramaru penasaran karena Shin meniru kebiasaan Sakamoto seperti itu. Jangan-jangan Shin juga penggemarnya Sakamoto? Hal itu membuat pipi Shin merah merona karena malu. Toramaru sudah menyadarinya. Mafuyu pun memaki Shin yang sudah seperti otaku. Toramaru merasa Shin mantap sekali, karena dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang sepemahaman dengannya seperti ini. Jadi, apa alasan Shin menyukai Sakamoto? Toramaru menyukai dirinya yang terlihat sangat cool dan tanpa emosi. Rasanya dia seperti mesin pembunuh bernyawa. Bukankah itu sangat keren? Shin mengatakan bahwa Toramaru salah. Sebelumnya dia juga berpikir begitu, tapi Sakamoto tidak peduli seberapa buruknya mengoperasikan tokonya. Dia sama sekali tidak pernah mengusir mereka. Dia orang yang sangat baik dan perhatian. Toramaru tampak tidak mengerti dengan apa yang Shin bicarakan. Shin melanjutkan bahwa semua orang menganggap Sakamoto pembunuh bayaran terkuat dan benar-benar luar biasa. Tapi saat sebuah bencana menghampirinya, kepada siapakah Sakamoto mau meminta pertolongan? Shin tidak ingin membiarkan kekagumannya pada Sakamoto menjadi mengganjal. Shin ingin berdiri di samping Sakamoto sebagai partner sejatinya. Toramaru pun berkomentar, mendengar Shin berbicara seperti itu seolah Shin merasa lebih tahu banyak hal soal Sakamoto dibanding dirinya. Rasanya seperti Shin adalah top otaku dan paling berkuasa. Toramaru merasa ini sangatlah menyebalkan. Dengan wajah menyeramkan, Toramaru mengatakan bahwa dia belum pernah merasa semarah ini. Ini seperti Shin yang tidak ingin berbagi dan ingin memiliki Sakamoto seorang diri. Kita pun diperlihatkan bagaimana Sakamoto menjadi Dewa Buddha. Minasan, Toramaru berterima kasih pada Dewa Sakamoto. Untuk kesekian kalinya, Dewa Sakamoto telah menganugerahinya dengan emosi baru. Toramaru pun mengatakan bahwa dia akan membunuh Shin. Toramaru langsung menyerang Shin, tetapi Shin mampu membaca gerakan itu sehingga batang pohon hancur karenanya. Toramaru mengatakan jika Shin mau menjadi teman Sakamoto, maka itu sangatlah mustahil. Serangan Toramaru yang brutal terus dilakukan kepada Shin, namun bisa dihindari oleh Shin. Toramaru mengatakan bahwa Sakamoto tidak butuh orang yang menghambatnya. Namun, Toramaru mengakui Shin yang luar biasa karena tidak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Shin. Rasanya seperti Shin memang bisa membaca pergerakannya. Toramaru lantas melompat dari tebing dan menanyakan apakah Shin seorang peramal. Toramaru melepaskan yang ada pada senjatanya untuk dilemparkan pada Shin, tapi Shin lagi-lagi bisa menghindarinya. Toramaru berkomentar, jika yang bisa Shin lakukan hanyalah terus menghindar, berarti sebagai fans Sakamoto, Shin adalah sebuah aib. Toramaru yang kini berada dalam jarak dekat lalu menembaki Shin, membuat Shin terdesak karena Toramaru punya senjata yang cukup merepotkan. Mafuyu memaki situasi ini, siap jalan karena sepertinya Shin butuh bantuan, tapi Mafuyu merasa mual. Kaji pun berpikir apakah sebaiknya Shin dibantunya saja, tapi bagaimana caranya untuk mengatakannya? Apakah seperti, "Yo, aku akan membantumu melawan gadis itu, bro?" Namun, Kaji merasa itu terlalu berlebihan. Shin mungkin mengira bahwa Kaji akrab jika bicara begitu. Atau sebaiknya tanpa panjang lebar Kaji langsung membantunya saja? Kaji rasa dia akan menunggu Shin sampai meminta tolong terlebih dahulu. Rupanya Kaji adalah seorang yang sangat pemalu. Untuk saat ini Kaji lebih memilih untuk menenangkan Mafuyu. Kaji pun memegangi pundak Mafuyu, tapi Mafuyu langsung menepisnya karena dia tidak suka disentuh oleh orang lain. Sontak Kaji pun terkejut. Dalam penglihatan Shin, dia benar-benar membaca apa yang akan terjadi pada masa depan, sehingga Shin mampu terus menghindari serangan Toramaru. Ketika Shin berada di udara, dia pun langsung menendang leher Toramaru, tetapi Toramaru menyadari serangan balik Shin sehingga dia pun menargetkan tubuh Shin untuk ditebasnya. Shin pun langsung mundur untuk menghindar. Toramaru merasa perlu memancing Shin dan langsung menembaki Shin sehingga Shin berlari. Shin menganggap Toramaru menyebalkan, dia bertanya-tanya jika Sakamoto berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan.
Shin pun berpikir bahwa tidak ada gunanya mempertanyakan apa yang akan dilakukan Sakamoto. Saat ini kemampuan mereka sangatlah jauh berbeda. Shin lalu memutuskan untuk mengalahkan Toramaru dengan caranya sendiri. Shin terus memperluas jangkauan radar pikirannya dan terus mencari apa yang bisa dilakukannya di sini. Tiba-tiba Shin menyadari sesuatu dan mulai berhenti berlari. Toramaru memprovokasi bahwa Shin tidak akan pernah bisa menggapai Sakamoto. Saat itulah Shin memukul Toramaru dan membuatnya mundur ke belakang. Toramaru tampak heran dengan pukulan ringan Shin yang menurutnya ini bukanlah apa-apa. Siapa sangka ketika Toramaru melihat ke belakang, dia sudah terjatuh tepat di atas air terjun. Shin menanyakan pada Toramaru yang terjatuh, apakah Toramaru pernah mendengar bahwa air terjun cukup untuk menghentikan ikan menuju ke hulu. Shin mendengar suara ikan yang banyak sekali di sekitar sini. Toramaru pun kini tercebur ke dalam air. Shin dengan keren mengatakan, memanfaatkan sesuatu yang berada di sekitar adalah pelajaran penting yang diajarkan oleh Tuan Sakamoto. Cara Toramaru menggunakan kekuatannya akan menentukan bagaimana ke depannya ketika Shin berjalan untuk kembali ke tempat rekan-rekannya. Shin dengan kemampuannya pun mendengar suara Toramaru yang tidak bisa bernapas di dalam air. Shin yang berjanji tidak akan membunuh lantas membuka bajunya untuk masuk ke dalam air dan menyelamatkan Toramaru. Rupanya Toramaru berusaha menarik boneka Sakamotonya yang tersangkut. Shin pun membantu Toramaru yang menjadi fans garis keras Sakamoto. Ketika sudah berada di darat, Toramaru pun terkejut dan mencari-cari boneka Sakamotonya yang ternyata baik-baik saja. Shin pun memakai kembali pakaiannya sembari protes bahwa dia tidak akan menyelamatkan Toramaru lagi. Toramaru pun berteriak menanyakan kenapa Shin menyelamatkannya. Shin menjawab bahwa dia tahu bagaimana rasanya mengagumi Tuan Sakamoto. Selain itu, jika Sakamoto ada di sini, Shin yakin dia tidak akan membiarkan Toramaru mati begitu saja. Saat itulah Toramaru memandang Shin yang mirip dengan Sakamoto. Toramaru pun mengakui Shin sebagai predikat top otaku dan boleh menjadi fans nomor 1 dari Sakamoto. Shin pun terkejut mendengarnya. Toramaru dengan berisik mengungkapkan bahwa mereka bisa mendukung Sakamoto bersama-sama. Shin pun berbalik untuk mengatakan bahwa dia tidak butuh boneka Sakamoto milik Toramaru, yang Shin butuhkan adalah tali yang dimilikinya. Tiba-tiba Shinaya muncul dan langsung menghajar Toramaru dengan sangat keras sehingga Shin sangat terkejut melihatnya. Rupanya Shinaya adalah boneka yang memiliki teknologi maju sehingga bisa dikendalikan dari kejauhan oleh Kashima dan Gaku. Bagi Gaku, rasanya seperti sedang memainkan game Resident Evil. Kita pun diperlihatkan Toramaru yang menabrak tebing dan langsung tidak sadarkan diri. Shinaya pun berjalan mendekati Shin. Namun Mafuyu dan Kaji datang untuk berkumpul dengan Shin. Mafuyu menanyakan tentang siapa musuhnya itu. Shin merasa dia juga salah satu dari peserta rekomendasi. Shin lalu memperhatikan gerakan aneh yang dilakukan oleh Shinaya. Ternyata Gaku mengendalikannya sembari makan. Kashima menegur Gaku untuk berhenti bermain-main. Tujuan mereka adalah merekrut anggota baru. Gaku pun menjawab bahwa dia pernah melihat Shin sebelumnya. Tapi Gaku lupa di mana. Menurut Gaku, rekrutan yang ada terlalu lemah. Slur pun mengingatkan agar tidak meremehkan orang seperti itu. Organisasi bisa berdiri karena ada orang-orang. Kashima juga meminta Gaku untuk bertindak secara hati-hati. Gaku pun menyetujuinya. Kemudian Gaku berkomentar bahwa yang dilakukannya itu keren. Jadi ini yang namanya virtual reality. Sekarang zamannya membunuh dari kejauhan. Namun Gaku melapor pada Kashima bahwa alatnya rusak. Gaku tidak bisa bergerak. Kashima memaki Gaku bodoh dan menyuruhnya memakai kacamatanya dengan benar. Tapi karena tidak bisa bergerak, Kashima pun membantunya. Dalam penglihatan Gaku, dia melihat ada pengawas ujian yang juga telah muncul di hadapannya. Pengawas ujian pun meringkus Shinaya yang didiskualifikasi karena melanggar peraturan. Mafuyu pun bingung karena Shinaya sama sekali tidak melakukan perlawanan. Usami menjelaskan jika talinya hilang, maka Shinaya dinyatakan gugur. Siapa sangka talinya dilepas oleh Gaku sendiri. Usami menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah menemukan 4 mayat peserta ujian. Apakah itu perbuatan Shinaya?
Pengawas ujian lain mengingatkan Shinaya tentang dua hal dasar untuk menjadi pembunuh bayaran, yaitu cinta dan kepatuhan. Di GCC mereka tidak butuh orang yang membunuh untuk sebuah kesenangan, atau juga mengingatkan agar Shinaya mencoba untuk menghormati seniornya, karena begitulah pembunuh bayaran hidup. Kashima yang melihat Gaku terdiam lalu menanyakan ada apa. Gaku pun tersenyum mengatakan bahwa dia membenci guru sekolahan. Ketika pengawas ujian masih menjelaskan bahwa mereka tidak akan membunuh Shinaya, tapi hanya akan menahannya sampai waktu ujian habis, Shinaya dengan cepat bergerak untuk langsung membanting tubuh pengawas ujian tersebut. Gaku mengatakan bahwa dia memperoleh sebuah senjata. Sontak semua orang yang berada di area itu pun sangat terkejut melihatnya. Gerakan Shinaya yang terhubung langsung dengan gerakan Gaku kini lantas melemparkan tubuh lelaki pengawas ujian ke arah semua pengawas ujian yang ada di hadapannya. Ketika Usami memberi perintah penembakan, Shinaya lantas menjadikan tubuh lelaki pengawas ujian sebagai tamengnya, dan tepat mengenai kepalanya penembak jitu dari tim pengawas. Mengakui kehebatan Shinaya, tapi beberapa saat kemudian Shinaya melemparkan tubuh lelaki pengawas ujian ke arahnya, ataupun datang dari atas tubuh Shinaya untuk menyerangnya, dan sekali lagi memperingatkannya agar mencoba menghormati seniornya. Atau memang berhasil melukai tubuh Shinaya, tetapi dengan cepat Shinaya menangkap tubuh atau lalu diputarnya dengan sangat cepat seperti gasing. Shinaya lantas melemparkan tubuh Ato hingga menabrak batu besar di tebing sampai kepala pecah. Shin dan Mafuyu pun terbelalak melihat kejadian itu. Usami yang terluka lalu mengatakan pada tim Shin bahwa ujiannya masih berlangsung. Usami meminta mereka untuk lari menyelamatkan diri karena masa depan mereka masih panjang. Ketika Kaji dan Mafuyu berlari untuk menyelamatkan diri, Shin terdiam dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Shinaya. Jika Shin tidak mampu menang melawannya, maka Shin tidak akan pernah bisa bertambah kuat. Usami pun berkomentar bahwa Shin adalah tipe orang yang nekat. Ketika Shinaya mulai berlari kencang ke arah Shin dan Usami, tiba-tiba Shin mengeluarkan darah dari hidungnya, pertanda overheat, dan tidak bisa bergerak. Kashima lantas melihat Gaku yang berhenti bergerak sehingga dia menanyakan apa yang terjadi. Rupanya Gaku dan Shinaya menahan serangan kombinasi dari Toramaru dan Mafuyu. Keduanya menegur Shin agar tidak seenaknya unjuk gigi sendirian. Gaku lantas tersenyum karena dia menyukai situasi ini.